Halo teman-teman, nama saya Aditya dan di sini saya ingin mengenalkan ke teman-teman mengenai apa itu Figma. Figma adalah alat yang sangat canggih untuk membantu kita membuat desain, terutama untuk UI ataupun UX dari suatu website maupun aplikasi. Figma memiliki beberapa ciri khas yang sangat menonjol, seperti pertama, dapat dengan mudah melakukan file sharing. Figma mempunyai tombol share yang memiliki kegunaan untuk mengundang tim agar bisa membuka project yang kita miliki, di mana file yang di-share bisa kita atur agar orang yang ingin membuka hanya dapat melihat atau juga bisa ikut serta mengedit file tersebut. Kedua, bekerja sama dalam pembuatan project secara real-time, di mana Figma memiliki kemampuan yang sangat mendukung dalam pengerjaan suatu project dengan tim melalui share file yang mengizinkan rekan untuk mengedit file yang kita miliki. Maka pekerjaan akan dapat diselesaikan secara bersama dalam file yang sama dan tentunya akan lebih efisien jikalau project yang dikerjakan membutuhkan teamwork. Lalu selanjutnya adalah tombol dengan icon seperti aplikasi Messenger. Seperti gambar ikonnya, di mana fungsi tombol ini sama dengan fungsi Messenger pada umumnya. Mulai dari menekan icon, pilih lokasi, dan menaruh catatan yang ingin disampaikan. Dari rekan akan dapat melihat, melaksanakan tugas, dan mengkonfirmasi hasil tugas. Catatan yang terselesaikan juga dapat dihapus dengan klik kanan lalu resolve. Ketiga, memiliki banyak plugins. Figma mempermudah proses pengeditan suatu desain dengan menggunakan plugins. Misalnya, dalam proses pengeditan, kita memerlukan beberapa gambar yang diperlukan. Maka, kita bisa menggunakan plugins bernama Unsplash untuk mencari gambar yang diinginkan tanpa perlu membuka website manapun. Atau, semisal kita menginginkan membuat desain yang berisi konten yang akan dipakai berulang, kita dapat menggunakan Content Reel. Atau selanjutnya, kita memerlukan suatu desain grafis, maka kita bisa menggunakan plugins bernama Chart. Dan tentunya, masih banyak lagi plugins dalam Figma yang tidak bisa dijelaskan satu persatu. Keempat, bisa digunakan secara gratis. Bukan berarti Figma tidak memiliki opsi premiumnya, tapi untuk penggunaan proyek kecil, maka Figma dapat digunakan secara gratis, tanpa perlu berbayar sedikit pun. Tentunya hal ini berguna buat kita untuk bisa memahami secara detail fungsi dari setiap tools yang ada pada Figma. Lanjut ke dalam beberapa opsi berbayar yang ditawarkan Figma, di mana Figma memiliki dua opsi yang ditawarkan, yaitu pertama, profesional, dan kedua, organization. Seperti nama paket yang ditawarkan, Figma menyarankan pengguna untuk membeli paket sesuai kebutuhan. Semisal, ingin digunakan secara individual sebagai alat untuk masuk ke dalam dunia kerja, maka Figma menawarkan menggunakan paket profesional. Dan jika suatu organisasi memerlukan aplikasi Figma sebagai alat desain, maka bisa memilih paket organization untuk jangkauan user yang jauh lebih luas. Dan itulah salah satu keunggulan-keunggulan Figma. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bagian terakhir, yaitu kekurangan Figma. Di mana penggunaan Figma hanya bisa digunakan dengan kondisi internet menyala, dan minimal harus memiliki graphic card yang mencukupi. Jikalau dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Figma dapat dikatakan tidak bisa dioperasikan.
Berbeda seperti aplikasi-aplikasi lainnya yang dapat digunakan secara offline. Dan sekian saja penjelasan yang ingin saya sampaikan mengenai pengenalan Figma. Sebagai kata penutup, buat teman-teman, keep kreatif, sampai jumpa pada video berikutnya.